Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang MongoDB serta cara penginstalannya dan CRUD-nya. Yang pertama ada saya sendiri, Aivy Suryanti dengan NPM 2217051113. Yang kedua ada Kezia Natalia Wongka dengan NPM 2217051034. Yang ketiga ada Nova Putra Adianto dengan NPM 2217051024. NoSQL adalah jenis sistem basis data yang tidak menggunakan model rasional tradisional yang biasa digunakan oleh database SQL. Nama NoSQL sendiri berarti not only SQL, yang menandakan bahwa sistem ini bisa menangani jenis data yang tidak cocok atau sulit diakomodasi oleh model rasional. Nah, ada beberapa karakteristik utama dari database NoSQL. Yang pertama adalah non-relasional. Non-relasional ini tidak menggunakan tabel, baris, dan kolom seperti dalam database relasional. Sebaliknya, NoSQL menggunakan berbagai model data seperti dokumen, graf, kolom lebar, dan pasangan kunci nilai. Karakteristik yang kedua adalah skalabilitas horizontal. Skalabilitas horizontal itu NoSQL yang dirancang untuk mendukung distribusi data di banyak server secara horizontal, yang memungkinkan penambahan kapasitas dengan menambahkan lebih banyak server daripada meningkatkan kapasitas server yang ada, atau skalabilitas vertikal. Nah, yang ketiga ada fleksibilitas skema. Database NoSQL tidak memerlukan skema tetap yang memungkinkan penyimpanan data dengan struktur yang bervariasi dan mudah beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan data. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir adalah kinerja tinggi untuk operasi tertentu. Biasanya dioptimalkan untuk kinerja baca atau tulis tinggi pada volume data yang besar. Selanjutnya ada beberapa kategori utama dari database NoSQL. Yang pertama itu ada dokumen. Dokumen itu menyimpan data dalam bentuk dokumen-dokumen biasanya dalam format JSON atau BSON, atau contohnya itu MongoDB atau CouchDB. Yang kedua itu ada kunci nilai. Kunci nilai itu menyimpan data sebagai pasangan kunci nilai. Contohnya ada Redis dan DynamoDB. Yang ketiga ada kolom lebar. Kolom lebar itu menyimpan data dalam tabel besar, tetapi lebih fleksibel daripada tabel relasional. Contohnya itu Cassandra atau HBase. Dan kategori yang terakhir adalah graf. Graf itu menyimpan data sebagai simpul dan tepi. Digunakan untuk data yang saling terkait. Contohnya Neo4j, ArengoDB. Nah, NoSQL ini cocok untuk berbagai aplikasi modern yang memerlukan skalabilitas tinggi, fleksibilitas skema, dan kemampuan dalam menangani data yang bervariasi seperti aplikasi web skala besar, analitik data besar, dan IoT. Sekian dari saya, terima kasih. Natalia Wongkar dengan NPM 2217051034. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari NoSQL. Nah, database NoSQL ini terdiri dari beberapa jenis yang masing-masing memiliki karakteristik dan kasus penggunaan yang berbeda. Nah, berikut adalah jenis-jenis utama dari database NoSQL. Yang pertama itu ada dokumen atau bisa dibilang dokumen store. Nah, di sini karakteristiknya itu menyimpan data dalam dokumen, biasanya dalam format JSON, BSON, atau XML. Lalu kemudian dari kelebihan dari dokumen itu fleksibel skema, cocok untuk data semi terstruktur dan dokumen yang kompleks. Nah, contohnya itu ada MongoDB, CouchDB, dan AragoDB. Yang kedua, itu ada kunci nilai atau key value store. Nah, karakteristik dari kunci nilai atau key value store ini menyimpan data sebagai pasangan kunci nilai, mirip dengan kamus atau
hashmap. Nah, kelebihannya itu sangat cepat untuk operasi baca atau tulis sederhana, baik untuk caching dan sesi pengguna. Contohnya itu ada Redis, DynamoDB, dan React. Selanjutnya itu yang ketiga, kolom lebar atau wide column store. Memiliki karakteristik yaitu menyimpan data dalam tabel yang memiliki baris dan kolom. Tetapi kolom-kolomnya dapat bervariasi antara baris satu dengan baris yang lainnya. Lalu kelebihannya itu ada optimal untuk query analitik, skalabilitas horizontal yang tinggi. Contohnya ada Apache Cassandra, HBase, dan SkillaDB. Selanjutnya itu ada graph atau graph database. Itu karakteristiknya yaitu menyimpan data sebagai simpul atau nodes dan tepi sebagai edge. Digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara data. Kelebihannya itu ideal untuk data yang saling terhubung dan analisis jaringan seperti media sosial, rekomendasi, dan juga jaringan transportasi. Contoh dari graph ini adalah Neo 4J, AragoDB, dan Amazon Neptune. Selanjutnya yang kelima itu ada orientasi objek, Object Oriented Database. Nah, karakteristiknya yaitu menyimpan data sebagai objek mirip dengan objek dalam pemrograman berorientasi objek atau yang biasa kita sebut PBO. Selanjutnya, itu kelebihannya mudah dipetakan ke objek dalam kode aplikasi. Dukungan penuh terhadap konsep OOP atau Object Oriented Programming. Contohnya itu ada DB4O, Object DB, dan Object Store. Dan yang terakhir itu ada database multimodel atau multimodel database. Karakteristiknya itu mendukung beberapa model data dalam satu basis data seperti dokumen, kunci nilai, dan juga graf. Kelebihannya itu fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis data dan query yang berbeda. Seperti contoh, itu ada contohnya AragoDB, OrientDB, dan MarkLogic. Jelaskan tentang poin-poin selanjutnya yaitu cara kerja NoSQL-nya. Jadi cara kerja database NoSQL itu berbeda-beda bergantung pada jenisnya. Tetapi ada beberapa prinsip umum yang berlaku pada sistem NoSQL. Jadi pertama adalah document store, yaitu data disimpan dalam dokumen, yaitu JSON atau BSON untuk di MongoDB. Nah, dokumen ini akan dikelompokkan dalam koleksi. Lalu setiap dokumen itu memiliki struktur yang berbeda. Untuk operasi CRUD-nya akan berjalan sama seperti SQL sebenarnya, tetapi kita menggunakan indeks yang digunakan untuk mempercepat query-nya. Dan yang terakhir, skalabilitas itu menggunakan sharding untuk membagi data menjadi beberapa node. Selanjutnya ada key value store, misalnya Redis. Nah, ini cara kerjanya itu data disimpan sebagai pasangan kunci dan nilai. Jadi kunci adalah unik dan digunakan untuk mengakses nilai tersebut yang sesuai dengan kunci sebelumnya. Lalu operasinya sangat cepat untuk menyimpan dan mengambil data berdasarkan kunci tersebut. Dan skalabilitasnya itu juga dibagi menjadi beberapa node berdasarkan kunci. Selanjutnya ada wide column store, misalnya Cassandra. Cara kerjanya itu data disimpan dalam tabel, tetapi tabel yang memiliki kolom yang berbeda antar baris. Lalu operasinya dirancang untuk query read write yang secara cepat pada skala besar. Lalu skalabilitasnya menggunakan partisi dan replikasi data secara otomatis ke beberapa node. Dan yang terakhir ada graph database, misalnya Neo 4J.
Nah, di graph database cara kerjanya adalah data disimpan sebagai simpul dan tepi, nodes dan edges, yang merepresentasikan hubungan antar data. Operasinya bekerja karena optimal untuk query yang melibatkan banyak hubungan dan traversal graph. Dan untuk skalabilitasnya dirancang untuk mempertahankan performa yang tinggi dalam analisis jaringan yang kompleks. Nah, jadi kesimpulannya, database NoSQL menawarkan berbagai cara untuk menyimpan dan mengelola data sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi. Nah, fleksibilitas dalam skema, skalabilitas horizontal, dan optimasi untuk operasi tertentu menjadikan NoSQL pilihan yang baik untuk aplikasi modern yang memerlukan penanganan data dalam jumlah yang besar dan kompleks. Lalu MongoDB adalah salah satu jenis data NoSQL tersebut yang populer dan digunakan secara luas. Nah, karena database ini berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format JSON yang disebut JavaScript Object Notation atau BSON, yaitu Binary JSON. MongoDB ini dirancang untuk menangani volume data yang besar, menyediakan fleksibilitas skema, dan mendukung skalabilitas horizontal. Nah, di sini saya jelaskan karakteristik utama MongoDB. Yang pertama itu berbasis dokumen, yaitu data itu disimpan dalam dokumen. Sekali lagi disimpan dalam format JSON atau BSON tersebut, yang memungkinkan penyimpanan data semi terstruktur. Yang kedua ada fleksibilitas skema. Nah, MongoDB ini tidak memerlukan skema yang tetap seperti SQL umumnya, sehingga dokumen dalam satu koleksi dapat memiliki struktur yang berbeda. Hal ini memudahkan pengubahan dan perkembangan skema seiring berjalannya waktu. Yang tiga ada skalabilitas horizontal, yaitu MongoDB mendukung sharding, yang memungkinkan data itu dibagi menjadi beberapa shards yang akan didistribusikan ke dalam beberapa server. Hal ini memungkinkan skalabilitas yang tinggi dengan menambahkan lebih banyak server untuk menampung data dan menangani beban kerja. Dan yang keempat ada indeks. Jadi sekali lagi, MongoDB mendukung pembuatan indeks pada berbagai field dalam dokumen untuk mempercepat query. Yang kelima ada agregasi. MongoDB menyediakan framework agregasi yang sangat kuat untuk memproses dan menganalisis data, termasuk operasi data, pengelompokan, penyaringan, dan pengurutan. Dan yang terakhir ada mendukung replikasi data melalui replica sets replication yang memastikan ketersediaan dan toleransi data terhadap kegagalan dengan menyimpan data salinan di beberapa server lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini merupakan kelebihan dari MongoDB. Di sini ada 3 poin, yaitu fleksibel dan mudah digunakan, skalabilitas yang tinggi, dan juga kinerja yang baik. Nah, fleksibilitas dan mudah digunakan ini karena tidak memerlukan skema tetap. Jadi MongoDB ini mudah untuk dikembangkan dan juga diubah. Nah, kalau skalabilitas yang tinggi, dengan dukungan untuk sharding dan replikasi, MongoDB dapat menangani data dalam jumlah besar dan memastikan ketersediaan yang tinggi. Nah, yang terakhir itu kinerja yang baik, itu indeks yang dapat disesuaikan dan model dokumen yang efisien memberikan kinerja tinggi untuk operasi baca dan tulis. Nah, di sini juga ada kelemahan dari MongoDB. Ada konsistensi data, pemakaian memori, dan juga kurva pembelajaran. Nah, konsistensi data ini karena mendukung model CAP atau konsistensi, availability, dan partition tolerance, MongoDB ini mungkin mengorbankan konsistensi data dalam beberapa skenario. Yang kedua itu pemakaian memori. Nah, Bison ini
Format penyimpanan biner MongoDB dapat menggunakan lebih banyak memori dibandingkan format teks seperti JSON. Yang terakhir itu kurva pembelajaran. Nah, di sini meski dibilang tadi di kelebihan bahwa MongoDB ini fleksibel, tapi MongoDB ini mungkin memerlukan waktu untuk dipelajari dan dioptimalkan, terutama bagi pengguna yang terbiasa dengan database yang rasional. MongoDB ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari mengembangkan web dan aplikasi mobile, hingga analisis data besar dan IoT atau Internet of Things. Fleksibilitas, skalabilitas, dan kinerja yang tinggi menjadikan pilihan populer di kalangan pengembang dan juga perusahaan di dunia teknologi. Selanjutnya adalah proses penginstalasian dan CRUD di MongoDB.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.